Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي كرم بني آدم وأمرها بحفظ الفروج وضبط البصر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أي مبعوث ليتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin, ma'asyiral muslimin wa tukhratis syabab rahimakumullah. Kampus sejatinya adalah rahim peradaban. Ia adalah tempat di mana intelektual diasah dan keluhuran budi pekerti itu ditempa. Namun hari-hari ini kita menyaksikan sebuah ironi yang menyayat hati di lingkungan mimbar akademi kita. Ada sebuah wabah itu yang menggerogoti hakikat pendidikan kita, yaitu menjamurnya fenomena pelecehan seksual, terutama yang berbasis elektron. Mari kita jujur pada diri sendiri. Di layar-layar HP kita, di dalam grup WhatsApp atau media sosial yang tertutup, sekat-sekat moral sudah seolah-olah menguap. Digitalisasi telah menciptakan ilusi. Banyak dari kita yang merasa aman saat berkomentar kugas, membagikan gambar yang tidak pantas, atau menjadikan kehormatan seorang perempuan sebagai bahan gurauan. Kita formalisasi pelecehan verbal dengan tameng hanya bercanda bro. Padahal candaan semacam itu adalah bentuk dehumanisasi merendahkan martabat manusia yang jelas-jelas telah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, seringkali ketika terjadi kasus pelecehan, telunjuk kita sering langsung diarahkan kepada pakaian sang perempuan. Memang benar, Islam mewajibkan setiap muslimah untuk menutup auratnya agar terjaga kekuliaan. Tetapi mari kita buka Al-Quran, surat Nur dengan jujur, yaitu sebelum Allah memerintahkan perempuan untuk menutup auratnya di ayat yang ke-31, maka sesungguhnya Allah terlebih dahulu menurunkan perintah yang keras kepada kaum laki-laki di ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Ayat ini adalah tamparan keras bagi ego maskulinitas kita, bahwa tanggung jawab kita menjaga kehormatan lingkungan sosial itu ternyata ada pada kemampuan laki-laki mengendalikan nafsunya. Namun Islam adalah agama yang seimbang. Keamanan sosial bukan hanya soal mata laki-laki, tetapi juga soal bagaimana kita menjaga penampilan. Pakaian bukan sekedar penutup kulit, tetapi merupakan pernyataan tentang harga diri. Dalam disiplin ilmu usul fikih, kita mengenal yang namanya prinsip satu zarinah, yaitu menutup rapat pintu-pintu
dan jalan-jalan yang berpotensi mengantarkan kita kepada keburukan, sekalipun pintu itu akan mengarahkan kepada kebaikan. Konsep ini hadir bukan untuk mengekang kemerdekaan, melainkan sebuah manifestasi dari perlindungan ilahi untuk memuliakan manusia. Mari kita dudukkan persoalan ini dengan sangat adil dan jernih. Seburuk apapun cara seseorang berpakaian, hal itu tidak akan pernah bisa dijadikan dalih atau pembenaran hukum bagi seseorang melakukan pelecehan seksual. Kesalahan dan dosa mutlak berada di pundak si pelaku yang gagal menjadi manusia yang beradab. Namun saudara-saudaraku, sebagai insan yang hidup di tengah realitas sosial yang sekat-sekat moralnya semakin menipis, Islam juga mengajarkan prinsip al-ihtiyat, yaitu kehati-hatian. Logikanya sangat sederhana. Ibarat kita sedang berkendara di jalan raya yang dipenuhi pengemudi ugal-ugalan, maka memakai sabuk pengaman bukanlah bentuk persetujuan atau pembenaran bagi orang lain untuk menabrak kita. Tetapi memakai sabuk pengaman itu adalah murni bentuk ikhtiar cerdas untuk meminimalisasi benturan jika musibah diulangkan. Di tengah pergaulan yang semakin bebas kini, Al-Quran telah memberikan peringatan psikologis yang sangat tajam sejak ribuan tahun lalu. Di sekitar kita, di sudut-sudut kampus, di balik-balik layar HP, ada manusia-manusia yang jiwanya sedang sakit. Al-Quran kemudian menyebut fenomena ini dalam surat Al-Ahzab ayat 32 dengan istilah fayatma'u alladhi fi qalbihi marad, sehingga bangkitlah nafsu orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Hari ini virus cukup menyebar dengan sangat ganas akibat kurang visual media digital. Pikiran banyak orang mudah sekali terpicu. Oleh karena itu, ketika seorang muslimah memutuskan untuk menutup auratnya dengan sempurna sesuai syariat, ia sesungguhnya telah melakukan amalan mulia yang bermata ganda. Di satu sisi, ia sedang memperbanyak izzah kehormatan dirinya, sebuah deklarasi intelektual bahwa ia hadir di kampus untuk dihargai karena ketajaman akal dan keluhuran bodinya, bukan untuk dinikmati fisiknya semata-mata. Di sisi yang lain, ia sekaligus menunaikan sedekah sosial. Seorang wanita yang menutup auratnya, sesungguhnya dia tengah menunaikan sedekah sosial yang sangat agung. Karena pakaiannya yang terjaga secara tidak langsung akan membantu saudara-saudara laki-lakinya untuk lebih menundukkan pandangan dan memelihara kejernihan pikiran mereka. Wahai para mahasiswa, wahai para pemuda, yang kelak kalian akan menjadi pemimpin keluarga, saat dari kalian hendak mengetik kalimat vulgar tentang seorang mahasiswi di grup kelas, atau saat kalian tertawa melihat teman kalian yang lain melecehkan seorang wanita, maka tolong berhentilah sejenak. Tanyakan pada hati nuranimu yang paling dalam, bagaimana jika perempuan yang sedang dibicarakan dan dilecehkan di grup ini adalah ibuku? Bagaimana jika ia adalah kakak atau adik perempuanku? Bagaimana jika dia yang dilecehkan itu adalah calon istriku? Bagaimana jika kelak dia adalah anak perempuanku? Demi Allah, darah kalian pasti akan mendidih tidak terima. Tapi mengapa ketika kita memegang layar handphone, di dalam grup obrolan yang tertutup itu kita bisa tertawa terbahak-bahak, di saat menguliti dan meretek kehormatan anak perempuan yang lain? Mengapa kita menjadi begitu tumpul, menganggap rasa malu dan air mata trauma dari seorang saudari seiman kita hanyalah sekedar candaan tongkrongan saja? Ketahuilah, perempuan yang fotonya kalian jadikan bahan bertawaan vulgar itu, ia adalah putri kesayangan.
Dia adalah bukti kesayangan dari seorang ayah yang pasti kuat untuk membiayai kuliah. Ia adalah permata hati dari seorang ibu yang setiap malam menangis di atas sejadah mendoakan keselamatan putrinya di padang Allah. Maka camkanlah baik-baik pepatah yang mengatakan, "Kama adinu kudar." Sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka persis seperti itulah engkau nanti akan diperlakukan. Keadilan Allah tidak pernah akan hidup. Wahai para pemuda, jika nafsu itu terlalu bergejolak, namun kalian belum sanggup melangkah ke jenjang pernikahan, maka peganglah erat-erat wasiat Rasulullah SAW. Ya Pak Saudara, wahasitu buka manis rapaan yang kum adbaya falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang mampu maka menikahlah. Fa innahu awaddu basara wa aqsamu lil faraj. Karena ia lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', dan kalau kalian belum mampu, fa alaihi lis-shaum, maka hendaklah kalian memperbanyak puasa. Fa inna lahu wijah, karena puasa itu adalah tameng bagi nafsu kalian. Jadikanlah puasa sebagai perisai. Wahai para ayah, wahai para kawan, wahai para pemimpin di rumah sakit, anak-anak muda yang hari ini kehilangan kompas moralnya di ruang-ruang obrolan kita. Sungguh mereka tidak lagi dari ruang hampa. Karakter dan adat mereka tidak tiba-tiba terkonsum di lorong-lorong kampus, melainkan dipahat pertahanlah di meja makan rumah-rumah kita, di ruang-ruang keluarga kita. Sebagai seorang ayah, kita adalah blueprint pertama dari anak laki-laki kita tentang arti sebuah maskulinitas, tentang arti seorang laki-laki. Jika seorang anak laki tumbuh dengan melihat ayahnya memuliakan ibunya, berbicara dengan nada yang lembut, tidak pernah melayangkan tangan, ayahnya menundukkan pandangan dari perempuan lain, maka tanpa perlu diceramahi, anak itu akan menyerap sebuah pemahaman fundamental. Wanita adalah makhluk terhormat yang harus dilindungi, bukan objek seksual yang bisa dikonsumsi. Namun sebaliknya, mari kita sama-sama bermuhasabah. Jika di ruang keluarga sang anak sering mendengar ayahnya melontarkan lelucon-lelucon vulgar tentang fisik perempuan, atau melihat ayahnya bersikap kasar, merendahkan martabat istrinya, maka jangan heran jika kelak anak tersebut tumbuh menjadi pelaku pelecehan yang menganggap wanita sekedar bahan perawan-perawan. Sadar atau tidak sadar, kitalah yang pertama kali menormalisasi keburukan itu di mata mereka. Kita tidak bisa terus-menerus lepas tangan dan hanya mengandalkan kurikulum pendidikan, tata tertib kampus, atau ancaman sanksi pidana untuk menghentikan krisis moral ini. Sanksi akademik, pemecatan atau pasal-pasal hukum di luar sana memang penting. Tetapi itu semua hanya mampu memaksa orang untuk takut melakukan kejahatan. Sementara itu benteng pertahanan yang paling kokoh, yang mampu mendidik hati seorang pemuda agar dia memiliki rasa malu dan empati, itu hanyalah keteladanan yang ditularkan dari sosok seorang ayah di dalam rumah itu. Masa jadilah wahai para ayah, jadilah cinta pertama dan pelindung bagi anak-anak perempuan kita, serta jadilah madrasah adab yang pertama bagi anak laki-laki kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Jamaah umat yang dirahmati Allah. Khutbah yang kedua ini kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permohonan yang penuh dengan kebaikan dan rahmat dari Allah turunkan kepada kita laksana hujan yang deras. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan dalam pribadi kita, kebaikan dalam rumah tangga kita, kebaikan dalam kelas-kelas kita, kebaikan dalam kampus kita, kebaikan dalam seluruh subjek kita, dan semoga Allah memberikan hidayahnya sampai kemudian kita diwafatkan di saat dan hari. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا warhamhuma ya Allah kama rabbayana shighara. Ya Allah, Zat yang amat suci, bersihkanlah hati kami, bersihkanlah pandangan kami, bersihkanlah lisan kami dari segala bentuk maksiat dan kekejian. Jauhkanlah jari jemari kami dari menyakiti dan merendahkan kehormatan hamba-hamba di dunia maya maupun di dunia nyata. Allahumma ya Allah yang maha menjaga, lindungilah istri kami, lindungilah anak-anak perempuan, lindungilah saudari-saudari kami dari lisan yang tajam dan pandangan yang sial. Jadikanlah kampus kami, lingkungan kami sebagai tempat yang aman dan penuh keberkahan bagi mereka. Allahumma ya Allah, bimbinglah para pemuda kami, tanamkanlah rasa malu dan ketakwaan di dada mereka. Anugerahkanlah kepada mereka kekuatan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri. Ya Allah, bimbinglah kami para ayah, bimbinglah kami para pendidik, agar mampu menjadi teladan kebaikan yang sejati di dalam rumah kami dan di dalam kampus kami. Allahumma Rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين والفضل لله رب العالمين. أطيعوا الصلاة.